Selain taubat, salah satu yang menolak bala dan mengangkat bala adalah sedekah. Sedekah termasuk amalan sederhana tapi dahsyat manfaatnya. Sedekah memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air mampu memadamkan api. Sedekah menjaminkan ampunan dosa. Sedekah menjaminkan meraih darjat tertinggi di dalam surga Allah. Sedekah menjaminkan kita selamat dari sakit bahaya. Sedekah menjaminkan sembuh dari penyakit. Sedekah menjaminkan husnul khatimah. Sedekah menjaminkan selamat dari kematian buruk. Sedekah menjaminkan keselamatan dari kematian mendadak. Sedekah banyak manfaatnya untuk terkabul hajat kita. Sedekah, orang-orang yang mencintai sedekah dan suka berbagi akan dibawa naungan sedekahnya nanti di hari kiamat sampai menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan insyaallah untuk kita seluruh umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah selawat kita berharap semua yang hadir di tempat ini kiranya diizinkan oleh Allah untuk pergi haji dan umrah agar bisa ziarah ke makam Rasulullah dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan sahibul majlis al-mukarram wal-muhtaram al-ustadz Mansur Rusli. Begitu pula dengan jajarannya. Di sini ada Ustadz Maulana, ada Akhina Doni, ada Ustazah Nur Hikmah. Lalu kemudian guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini pula ada bersama kita Ustadz Musa Sa'abah, ada juga Ustadz Abdul Rahim bin Kiai Haji Salman Yahya, ada juga bersama kita Ustadz Abdul Muhaimin, ada juga bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sutami Rusli, abang daripada Ustadz Sahibul Majlis yakni Ustadz Mansur Rusli. Bapak dan Ibu dan kebanyakan jamaah recehan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih hidup apa enggak? Udah banyak yang balik udah. Ustadz nggak mau banyak bicara, nggak mau banyak panjang lebar. Ustadz cuma mau sampaikan salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari tahun baru Islam yang kita rayakan. Jadi tahun baru Islam adalah merupakan momentum untuk apa? Untuk kita bertafakur atau berpikir tentang apa? Tentang waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa Ustaz? Bahwa yang namanya waktu yang kita jalanin itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang cepat berlalu tanpa terasa. Kadang minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun terlewati tanpa terasa. Betul apa betul? Assalamualaikum. Kalau ceramah sama anak bocah begini nih jadinya nih, ya, emak-emaknya di belakang, anak bocahnya di depan. Jadi
konsentrasinya buyar. Assalamualaikum. Ibu-ibunya mana ibu-ibunya? Assalamualaikum. Ada di belakang. Dengar. Nyaut. Alhamdulillah. Jadi dengerin baik-baik. Saya ngomong sama ibu-ibu nih yang udah gede. Kalau bocah mah biarin aja dah. Dia mau tengok kanan kiri ngobrol terserah dia. Namanya gak bocah. Iya. Siap dengerin apa enggak? Siap dengerin? Siap nyimak? Siap ngamalin? Insya Allah. Jadi di dalam salah satu mahfuzat namanya, dulu kalau di pesantren kita punya mata pelajaran namanya mahfuzat. Kadang ada hadis, ada makalah di dalamnya. Salah satunya berbunyi begini: lan tarji'a ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Ustaz mau tanya, jawab yang kompak. Kira-kira hari kemarin bisa balik lagi apa enggak? Minggu yang lalu bisa balik lagi apa enggak? Artinya kalau bicara kembali kepada masa lalu, kenyataan nggak bakal pernah ada. Yang ada cuman di film-filmnya Doraemon. Betul apa betul? Ada baling-baling bambu, ada pintu ajaib, betul nggak? Masuk pintu ajaib, tahu-tahu balik ke masa lalu, benar? Atau di film-film yang lainnya. Tapi dalam kenyataan nggak ada. Hari yang telah berlalu itu tidak akan pernah kembali. Nah, artinya apa? Ini menjadi satu perhatian seyogianya, seharusnya bagi kita di dalam memperingati momentum tahun baru, di mana setiap harinya kita melewati waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah, sehingga kita tidak boleh terlena lalai di dalam menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang saleh dan akan mendapatkan apa? Tidak lain dan tidak bukan mendapatkan kebahagiaan dengan memanfaatkan waktu-waktu yang Allah telah berikan kepada kita. Betul apa betul? Benar apa benar? Karena yang namanya waktu cepat. Makanya di dalam Al-Quran, anak-anak udah pada diajarin nih, ada surat namanya surat wal asri. Surat apa? Apa artinya? Demi masa. Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatiin nih ibu-ibu yang di belakang nih. Bo. Masih hidup? Perhatiin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, menginformasikan, menceritakan tentang yang namanya waktu dalam bahasa Arab dengan waktu asar. Sedangkan kita tahu yang namanya waktu sholat ada berapa dalam sehari? Assalamualaikum. Ada berapa? Yang pertama apa? Yang kedua zuhur, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kenapa Allah Ta'ala gunain waktu asar? Wal asri, tapi artinya bukan asar. Yang Allah Ta'ala artikan, yang dituju wal asri artinya demi masa, yang mewakili daripada seluruh waktu yang ada di alam dunia. Terus maksudnya bagaimana Ustaz? Allah mau kasih tahu sama kita yang namanya waktu yang ada di alam dunia ini itu bagaikan waktu asar. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, jawab yang kompak. Waktu asar itu dekat maghrib apa jauh? Jauh. Muka lu jauh.
Jauh apa dekat? Sebentar apa lama? Sebentar. Karena dari waktu asar ke waktu maghrib cuman ada kemungkinan 3 jaman, betul nggak? Allah ngasih tahu sama kita, manusia hidup di dunia ini cuman sebentar, bagaikan waktu asar ke maghrib, itu maksudnya. Sehingga gunakan semaksimal mungkin untuk kemudian menjadi hamba yang soleh, hamba Allah yang solehah, hamba Allah yang muti'ah, hamba Allah yang taat, sehingga pada akhirnya dengan memanfaatkan waktu yang diberikan Allah tadi, Anda termasuk orang-orang yang beruntung. Betul apa betul? Maka menariknya Allah Ta'ala sampaikan setelah Allah bersumpah dengan waktu asar, bersumpah demi waktu wal asri. Allah lanjutin tuh ayatnya, innal insana lafi khusrin. Masya Allah. Bu, dalam bahasa Arab ada namanya, lagi-lagi Ustadz kasih tahu, Ustadz sampaikan, ada namanya huruf taukid. Huruf taukid itu fungsinya sebagai penguat. Nah, di dalam ayat ini Allah kasih huruf taukid. Innal insana, pertama tuh, sesungguhnya yang namanya manusia, lafi, dua ada, benar-benar dalam keadaan khusrin, yaitu merugi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya, kira-kira yang namanya manusia cenderungnya taat apa maksiat? Cenderungnya mau enak apa mau susah? Cenderungnya mau soleh apa mau toleh? Toleh. Betul apa betul? Makanya Allah bilang fitrahnya manusia itu dalam kondisi merugi, keadaannya merugi. Kenapa? Karena memang nggak mau yang namanya susah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mau susah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rata-rata yang namanya manusia tersebut mereka mati wal'iyadu billah dalam keadaan tidak maksimal untuk taat kepada Allah. Bahkan banyak yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Tapi ada orang-orang yang beruntung, orang-orang yang nggak rugi ada. Siapa? Sebagaimana yang awal tadi Ustadz sampaikan, illalladzina amanu, kecuali mereka yang agak rugi, yakni adalah orang-orang yang punya iman dulu tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya, orang Islam punya dosa apa enggak? Punya dosa apa enggak? Tapi kalau matinya dalam keadaan Islam membawa iman, yang dosa tadi mampir ke neraka apa enggak? Assalamualaikum. Ada yang mau mampir ke neraka? Yang benar. Tapi hakikatnya, wal'iyadzubillah, mudah-mudahan dengan rahmat Allah semuanya yang ada di sini langsung masuk surga. Ya Rabbal alamin. Tapi ada orang-orang Islam yang nantinya masuk neraka. Gara-gara apa ya? Gara-gara berbuat maksiat. Tapi Ustadz mau tanya, jawab yang kompak. Nanti orang Islam dia berdosa masuk ke dalam neraka, kira-kira habis nggak waktunya nanti? Habis nggak dosanya? Habis dosanya diangkat nggak? Pindahin ke mana? Gara-gara apa dipindahin ke surga? Assalamualaikum. Ada apa? Karena nah, caplang bener nih Ari. Alhamdulillah.
Karena adanya iman. Mana emak lu? Ada di belakang. Karena adanya iman. Ustadz mau tanya, assalamualaikum, mohon maaf. Ada orang baik banget, sama tetangga baik, sama anak yatim baik, sama orang janda baik, janda tua tapi bukan janda muda, ya, baik, ngebantu gitu kan. Terus dia meninggal, cuman meninggalnya dalam keadaan gak punya iman kepada Allah, alias kafir. Ustadz mau tanya, jawab yang kompak, masuk surga apa neraka? Jawab yang kompak, neraka apa surga? Caplang, neraka apa surga? Masuk neraka. Lo kenapa Ustaz? Karena tidak punya maka syarat untuk menjadi beruntung, tidak merugi, bukan hanya saja di dunia tapi juga khususnya di akhirat, harus punya Semuanya di sini beriman gak sama Allah? Beriman gak sama Rasul? Pertahankan keimanan sampai akhir hayat. Jangan mati kecuali dalam keadaan membawa ajaran agama insya. Yang kedua, wa amilus shalihat, mereka yang beramal maksudnya beramal soleh bagaimana Ustaz? Jadi mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Jangan banyak berbuat maksiat. Bagaimana caranya kita supaya kagak maksiat? Ngaji. Bagaimana caranya kita bisa taat? Ngaji. Makanya bapak dan ibu kalau mau anaknya selamat, anaknya benar, anaknya soleh, anaknya solehah, perkenalkan dengan agama, didik mereka dengan pengetahuan Islam agar mereka jadi hamba-hamba yang soleh dan solehah. Betul apa betul? Benar apa benar? Makanya beruntung anak-anak yang dimasukin di sini ngerti yang namanya Al-Quran, bisa yang namanya ngaji. Karena berapa banyak anak-anak zaman sekarang jauh daripada ajaran agama Bu, nih yang muda-muda nih, yang bocil-bocil, Ustadz mau tanya nih, kemarin kira-kira denger nggak yang lagi viral tentang Citayam Fashion Week? Nah, tuh bocah aja kenal bonge tuh. Jejek kenal Jejek? Nah, tuh. Bayangin gara-gara yang namanya informasi dari TikTok, informasi dari handphone, teknologi sekarang kurang kontrol sama orang tua. Kira-kira Ustadz mau tanya, anak kita bisa ikut-ikutan apa enggak? Bisa apa enggak? Kalau cuman Citayam Fashion Week mah sebagai ekspresi daripada anak muda masih mending. Istilahnya mondar-mandir, menunjukkan yang namanya kreasi daripada baju-baju yang dipakai, mending. Tapi persoalannya Citayam Fashion Week bukan sekadar begitu, mengajarkan daripada kemaksiatan, mengajarkan daripada generasi yang rusak, bobrok, nggak ngerti agama. Lo dari mana Ustadz? Kita sama tahu. Ustadz mau tanya, itu yang hadir di Citayam Fashion Week ada yang jadi bencong apa enggak? Banyak tapi dikit. Kamu datang kemari mau ngapain? Pakai diwawancara lagi, bangga lagi sudah. Kamu kesini ngapain? Biasa mau cari cowok lah. Terus cowok yang namanya tipe lu bagaimana sih? Ya biasa lah, yang pakai motor Aerox, kan tolol nih perempuan. Barometernya dunia banyak yang namanya aktivitas LGBT. Assalamualaikum. Tahu nggak LGBT orang sini? LGBT bahasa Inggris, ejaannya
Kalau bahasa Indonesianya LGBT. L-nya lesbian, perempuan doyan sama perempuan. Normal apa gila? Gila apa normal? Ada orang yang di sini? Mana? Di belakang. Guy, laki demen sama laki, normal apa enggak? Gila apa normal? Ada lagi transgender atau B dulu. Biseksual. Nah lo, ini kalau ibarat kata elektronik AC/DC, pakai listrik jadi, pakai aki mau. Ame perempuan doyan, ame laki ho-oh. Ustaz mau tanya, jawab yang kompak, normal apa kagak? Gila apa waras? Hati. Terakhir transgender. Kita tahu nih, apa tuh transgender Ustaz? Yaitu laki-laki atau perempuan mengubah daripada fisiknya, onderdilnya, dalemannya kepada lawan jenis yang diinginkan. Laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki, tapi kebanyakan yang jadi pelakunya laki-laki. Betul apa betul? Ayo ibu-ibu, kenal ame Lucinta Luna apa enggak? Gua nggak nanya lu, gua nanya ibu-ibu. Tahu Lucinta Luna? Perempuan apa laki? Cantik apa ganteng? Cantik apa ganteng? Cantik tuh. Laki-laki jadi cantik, betul apa enggak? Normal apa enggak? Hati-hati. Sekarang yang model macam kayak begitu banyak dan menular. Hati-hati nih. Makanya kalau punya anak nggak ngerti agama, cuman kita girang doang, dia ilmu umum. Tadi Ustadz syuting, tayangnya besok, temanya berkaitan dengan masalah ini, kaumnya Nabi Lut. Jadi saudara, tadi dipertontonkan tuh sebelum Ustadz ceramah, ada yang namanya video yang lagi viral di satu kampus, kalau nggak salah di Makassar. Seorang dosen bertanya kepada mahasiswanya, ditanya nih mahasiswanya, kamu itu gendernya apa? Ngomong-ngomong orang kampung sini ngerti gender apa enggak? Kalau kagak ngerti gue jelasin dulu. Ngerti apa enggak? Emang urat kandung susah. Gender itu maksudnya jenis kelamin. Jenis kelamin kamu apa? Ditanya begitu. Atau lebih tepat orientasi seksual, karena itu berkaitan. Lalu dikatakan saya ini netral. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada nggak Allah menciptakan jenis kelamin orang netral? Ada berapa jenis kelamin yang Allah Ta'ala ciptain? Dua. Pertama, yang kedua, kalau nggak laki ya perempuan, kalau nggak perempuan ya laki-laki. Betul apa betul? Tapi nih mahasiswa bilang gender saya netral. Artinya netral, saya sebagai laki-laki bisa suka sama laki, bisa juga suka sama perempuan. Mahasiswa, coba bayangin, sebenarnya yang namanya mahasiswa harusnya udah kudu pinter apa enggak? Pinter apa enggak? Cuman gara-gara yang kayak begini mahasiswa jadi goblok, saudara. Betul apa betul? Ini kan anak bocah tahu nih, anak laki kalau bukan laki berarti dia perempuan, kalau nggak perempuan berarti dia laki-laki. Allah menciptakan dua jenis, Adam sama Hawa, bukan Adam sama Jordan. Betul apa betul? Benar apa benar? Makanya saya mau tanya, kira-kira LGBT bahaya apa enggak? Bahaya apa enggak?
Kalau kita tahu bahaya, maka kita harus kemudian jaga anak-anak kita, didik mereka dengan agama sehingga menjadi orang-orang yang soleh, insya yang nantinya kalau anak-anak kita soleh, kita didik mereka dengan agama, yang untung enggak lain adalah kedua orang tua. Anaknya bisa doain orang tua, anaknya bisa doain ibunya, anaknya bisa doain emaknya. Betul apa betul? Jadi kalau emak bapaknya mati, bukan pinter ngurusin warisan, bukan pinter ngurusin peninggalan harta gono gini, tapi yang dia pikirin adalah mendoakan kedua orang tua. Betul apa betul? Nih, yang di sini Ustaz mau tanya, yang ngaji di Sababul Walidain, siap doain orang tua? Siap jadi anak soleh? Siap jadi anak solehah? Siap ngebanggain kedua orang tua? Insya. Nih, habis dari Sababul Walidain, nantinya bapak dan ibu, pesantrenin anak-anaknya. Insya. Kalau misalkan nggak mau pesantren, cari tempat-tempat yang memang ibaratnya dengan agama lebih banyak ketimbang umumnya. Tapi bukan berarti kemudian umumnya ditinggal, enggak. Banyakin yang namanya ngajinya. Kalau andai kata nggak pesantren, kalau misalkan nanti pesantren, insya Allah di sini Sababul Walidain, ya baru TKTPA di Andong. Di sana ada majelisnya di Jakarta Timur. Di sini perwakilan majelis taklim atau TKTPA Ustadz Mansur pegang, itu di bawah daripada pembinaan atau binaan saya sendiri sebagai pimpinan majelis taklim. Insya Allah Sababul Walidain bukan hanya lagi sekedar nantinya untuk TK dan TPA, bukan hanya sekedar lembaga majelis taklim, tapi akan berupa pondok pesantren yang dinamakan dengan Darul Hufaz Walidain yang sedang kita proses pembangunannya. Kalau misalkan anak-anak sini mau pada mondok, insya Allah bisa pondokin anak-anaknya di pondok pesantren Darul Hufaz Walidain. Insya Allah di sana enggak kayak mondok, karena Ustadz berusaha secara maksimal akan buat di sana asramanya pakai AC. Udah begitu, jangan gue doang lo, mending mau. Tar dulu. Ya, terus kemudian insya Allah kita akan bangun kolam berenang. Terus kemudian ada lagi tempat main basketnya, main bolanya. Kalau panjang umur sehat walafiat, rencananya kolam berenangnya di atas genteng. Kalau orang di sini kan bilangnya di atas genteng. Kalau bahasa kerennya di roof, apa itu namanya tuh? Kayak apartemen. Kalau orang Andong bilangnya udah pokoknya kolam renangnya mana di atas genteng, sono. Enak, jadi bisa ngelihat pemandangan. Insya, walaupun tempatnya jauh, tempatnya di Majak, sono. Kampung nenek saya, dari saya punya bapak, ya ada di Majak. Tapi kalau misalkan mau nengok kanan anaknya deket, tinggal ke Tanah Abang, naik kereta, sejam udah kurang ya. Sejam kurang nyampe ke sono. Dari stasiun Majak cuma 15 menit ke pondok pesantren. Insya Allah mudah-mudahan cita-cita saya, cita-cita keluarga, cita-cita majelis taklim ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya nih, kira-kira yang mau cita-cita mondok dari anak-anak sini siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi mondok nanti di sono ya. Mudah-mudahan ada rezekinya. Nanti yang anak yatim, yang kurang mampu, insya Allah akan ada program beasiswa. Tapi bukan berarti semuanya anak yatim atau fakir duafa.
ada juga yang memang berbayar demi untuk kelangsungan dakwah dan syiar di pondok pesantren tersebut. Nah, oleh karena itu sebelum saya akhirin, saya mau ngajak nih wali santri yang ada di sini nih, kira-kira mau nggak bantu pondok pesantren Darul Hufaz Walidain yang lagi dibangun? Assalamualaikum. Lempengan duit kayaknya sepi nih. Assalamualaikum. Mau bantu apa enggak? Jangan bocah yang ngomong, biar kata mau enggak, duitnya belum tentu ada. Ini emaknya yang kudu nih sama orang tuanya nih. Ada yang mau bantu enggak? Dah, bantunya bagaimana Ustadz? Nah, ini ide Ustadz Mansur. Saya apresiasi ide Ustadz Mansur untuk membantu daripada perkembangan pembangunan Darul Hufaz Walidain. Jadi beliau membuat apa namanya, apa bahasanya nih, ya kartu yang besar ini, kayak kartu bayaran ini mah ya, sekartu bayaran besarnya kayak kartu bayaran sini kali ya. Oke, ini namanya sedekah komitmen. Sedekah apa namanya? Komitmen. Maksudnya sedekah komitmen itu apa Ustadz? Yakni Bapak Ibu milih dari nilai yang ada di sini, setiap bulannya mau nabung buat akhirat di pesantren Darul Hufaz Walidain itu berapa duit? Berapa Ustadz? Gede emang? Enggak, kecil-kecil Ustadz Mansur bikin di sini. Dari angka 50.000, paling kecil 50.000, terus 100, 150, 250, paling tinggi 500.000 rupiah. Terus bagaimana Ustaz? Kalau misalkan rezekinya pas bulannya depan, oh saya punya duit lebih nih, dah kasih lebih dari 50.000, tapi minimal 50.000. Itu 50.000 gede apa kecil? Buat lu gede. Kecil apa gede? Sebulan nih, sebulan 50.000 ya. Bayaran di sini berapa tuh? 20.000. Kadang bayar kadang kagak, jangan dibuka. Pokoknya kita husnuzon aja, wali santri Syababul Walidain kaya-kaya aja gitu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ustaz doain semuanya yang ambil rezekinya makin banyak, amin. Allah mudahin segala urusannya, amin. Allah tambahin daripada rezekinya berlipat-lipat ganda dari arah yang nggak disangka-sangka, amin ya rabbal alamin. Begitu aja yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya Ustadz minta maaf. Langsung kepada Ustadz Abdurrahim bin Kiai Haji Salman Yahya untuk bisa menutup acara pada kesempatan malam hari yang berbahagia. Sekali lagi Ustadz sampaikan jazakumullah khairal jaza kepada seluruh donatur yang telah mengambil daripada sedekah komitmen untuk lancarnya pembangunan Darul Hufaz Walidain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berkah panjang umur, sehat walafiat. Jangan lupa besok jam 12 siang Ustadz live langsung di TV One dengan tema harta dan tahta, ujian atau anugerah khusus di Damai Indonesiaku, jam 12 siang insya Allah. Semua orang sini punya TV kan? Punya TV? Oke. Masih ngerenyak-ngerenyak apa udah bening? Kalau masih ngerenyak-ngerenyak berarti pakai apa namanya, masih pakai antena zaman jepot gitu ya. Mudah-mudahan insyaallah besok panjang umur sehat walafiat bisa nonton Ustadz ya. Mudah-mudahan Ustadz juga sehat, panjang umur, berkah. Sekali lagi jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Angkara Ustaz Abdurrahim kami silakan ya. Tafadhal ya Mas keluar. Shallu ala Muhammad. Sebelum doa penutup, jadi ibu-ibu tidak usah menyerahkan ke saya ya. Jadi langsung transfer, tidak ada penyerahan ke saya perihal pondok pesantren, langsung transfer. Itu ada nomor telepon Ustadz Abdurrahman Jaleni juga, langsung diinfokan saja, di share. Nanti sama beliau juga di share terus untuk perkembangan pondok. Kepada Ustadz Abdurrahim silakan. Shallu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat tangan untuk berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua hajat-hajat kita terkabul, agar semua musuh-musuh Allah yang sekarang lagi viral. Ya, kebetulan si Sambo tetangga saya. Si Sambo tetangga saya, luar biasa. Kemarin 2 hari yang lalu ada polisi datang ke rumah, tanyakan ketua FPI-nya siapa. Kebetulan saya ketua FPI DPC Mampang Perapatan. Dan kebetulan rumahnya dekat saya, akhirnya mau diwawancarai. Ya, mudah-mudahan kita doakan semoga orang-orang yang memusuhi ulama Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Kita baca hizib, kita angkat tangan semuanya dan diaminkan. Ala hadinnya hakim salih wa ilahatin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfiru rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru amma yanbaghi li jalalika wa zikal karim wa azim sultanik. Allahumma bishattwati jabaruti qahrika wa bisyurati ghasiti nasrika wa bibaritika lindihai birumatika wa bihimayatika limahtama biayatika nas'aluka ya Allah ya Qarib ya Sami' ya Mujib ya Syari' ya Jabbar ya Muntakim ya Qahhar ya Syadid al-Batash ya Murjababir wa la ya'zumu alayka mutamarridah minal muluki wa la kasirah anta ja'alaka ila man kadana fi nahri wa makrumana qarana a'idan ilayh hufratan man hafrana waqiyan fiha ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعلوا يا سيدنا مستاقا إليها وصادا فيها وأسيرا لديها اللهم حقك ها يا عين صادق فينا هم العدا ولك مردا واجعلهم في يوم والغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أكل عددهم اللهم قل حدهم الله جرت عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم أخرج من دائرة الحلم وسلوبهم مدد النهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمل اللهم مزقهم كل ممزق مزقت لأعدائك بسرر أنبيائك ورسلك وأوليائك اللهم انتصر لنا انتصار لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصار لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن أعدائنا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن أعدائنا ولا منا ولا تسلم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن أعدائنا ولا منا ولا تسلم علينا بذنوبنا حميم 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 هم الأمر وجاء نصرف علينا لا ينصرون حميم عين سين قاب حمايتنا مما نخاف اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محل البلوى اللهم آتنا آمل الرجاء وفق أمل يهو 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 يا من بفضله لفضله نسألك العجل عجل عجل إلهنا الإجابة الإجابة إجابة يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف ليعقوب يا من كشف الضر عن أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بن متى نسألك بأصار هذه دعوات المستجابة أن تتقبل ما به دوناك وأن تؤتينا ما سألناك وأنجز لنا وعدك الذي وعد لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إن قطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت فقرب شيء منا غارة الله يا غارة الله
جني سير مستند في حل عقدتنا يا غفارة الله وعادة العدون وجار جيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين وقد أدابر القوم الذين ظلموا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي المجرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.